Kehilangan penciuman atau anosmia yang akhir-akhir ini sering dikaitkan dengan infeksi COVID-19. Apakah itu anosmia? Dan apakah benar hubungannya dengan infeksi COVID-19? Untuk jelasnya saksikan video berikutnya ya guys. Untuk lebih lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi, tidak semua pasien dengan infeksi COVID-19 mengalami gejala tidak bisa mencium bau atau dalam bahasa medis anosmia. Begitupun sebaliknya, tidak semua pasien dengan anosmia pasti terinfeksi COVID-19 guys. Namun beberapa penelitian yang sudah dilakukan di berbagai negara, salah satunya Amerika, menunjukkan bahwa pasien-pasien dengan infeksi COVID-19 mengalami 3 kali lipat lebih besar resikonya mengalami anosmia dibandingkan pasien dengan infeksi biasa. Namun perlu saya garis bawahi, di era pandemi ini, apabila guys sehat mengalami gejala tiba-tiba hilang penciuman tanpa disertai dengan adanya hidung tersumbat, perlu diwaspadai, merupakan salah satu gejala COVID-19 guys. Oleh karena itu, apabila kalian sehat mengalami gejala tersebut, ada baiknya dengan sangat dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan diagnosa COVID-19. Jadi ada dua jalur dan ada dua mekanisme patofisiologi bagaimana virus 19 ini dapat menyebabkan anosmia guys. Yang pertama adalah jalur sentral. Jadi virus COVID-19 ini dapat merusak atau mengenai reseptor penciuman kita yang berada di atap hidung guys. Kemudian dia akan menyebar dan menginvasi bagian dari medula oblongata atau batang otak, sehingga gejala anosmia yang terjadi adalah gejala anosmia sentral guys. Kemudian yang kedua adalah jalur perifer. Pada infeksi COVID-19 yang mengenai jalur perifer, tentunya terdapat suatu peradangan atau reaksi inflamasi di bagian epitel di atap hidung kita guys. Anosmia dapat disebabkan karena penyebab lain selain dari infeksi virus corona ya. Ada yang disebut sebagai post viral infection anosmia yang disebabkan karena adanya infeksi virus lain selain corona, yaitu rhinovirus, parainfluenza virus ataupun extended virus, atau yang dalam bahasa umum disebut common cold. Jadi memang common cold bisa menyebabkan anosmia setelah gejalanya hilang. Kemudian penyebab yang lain adalah adanya sumbatan dari jalan hidung tersebut yang disebabkan karena adanya polip sinus atau rinitis alergi. Pada beberapa penelitian disebutkan bahwa gejala anosmia pada infeksi COVID-19 dapat hilang sendirinya dalam kurun waktu 7-14 hari guys. Namun ada penelitian lain yang menyebutkan bahwa gejala ini akan hilang dengan sendirinya sampai 28 hari, bahkan bisa permanen. Hal ini masih dalam penelitian dan masih belum jelas penyebabnya guys, tapi dipercaya hal ini disebabkan karena adanya infeksi virus COVID ini yang mengenai jalur sentral guys. Jadi mengenai saraf otak dan batang otak. Bagaimana cara kita menata laksana pasien anosmia pada pasien-pasien COVID? Salah satunya adalah dengan menggunakan cuci hidung ya dengan NaCl. Kemudian yang kedua dengan menggunakan beberapa macam preparat semprot hidung dan zinc. Namun hal ini masih dalam penelitian lebih lanjut guys. Kemudian kita juga mengenal ada namanya smell training atau pelatihan menghidup dengan menggunakan berbagai macam odoran-odoran atau alat atau bahan yang mempunyai aroma yang tajam guys, seperti kulit jeruk ataupun kayu manis yang dihirup di depan hidung kita maupun yang kita makan. Dan ini kita lakukan terus-menerus sampai gejala anosmianya hilang guys. Anosmia di era pandemi ini harus segera diperiksakan ke dokter untuk dilakukan diagnosa lebih lanjut. Jika gejala anosmia atau hilang penciumannya timbul secara mendadak dan tidak disertai dengan gejala sumbatan hidung, kita harus mengingatkan awareness kita bahwa gejala anosmia ini bisa jadi disebabkan dari infeksi COVID-19 guys. Oleh karena itu, saya menghimbau di era pandemi ini,
Apabila rekan-rekan mengalami gejala anosmia mendadak tanpa disertai dengan semua sumbatan hidup, segera periksakan ke dokter atau ke pelayanan kesehatan terdekat, guys, untuk segera didiagnosa penyebab dari anosmia tersebut. Oke, itu aja ya yang saya bisa dapat sampaikan. Semoga video ini yang singkat, jelas, padat dapat memberikan manfaat buat kalian yang menonton video ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah COVID-19 ini. Saran saya agar kalian tetap memperketat prokes kalian, yaitu 5M: memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kerumunan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, agar kalian tidak berjumpa di rumah sakit seperti pasien COVID lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, bravo, jangan kendor, gaskeun sampai rungkat. Yo.